Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah. Kemudian Nabi Muhammad walaupun beliau adalah Nabi akhir zaman, tapi nanti insyaallah Nabi Muhammad beserta umatnya yang pertama masuk ke surga nanti. Dan disebutkan di dalam sebuah hadis, ati babal jannah yaumal qiyamah fastaftihu. Aku datang ke pintu surga pada hari kiamat. Jadi nanti datang Nabi di pintu surga dari kiamat. Fastaftihu itu diminta untuk dibuka pintu surga itu. Fayaqulul khazin, bertanyalah penjaga, man anta, siapa engkau? Dijawab, fa'aqulu Muhammad, maka aku berkata Muhammad. Fayaqulu, maka penjaga itu berkata, bika umirtu, dengan engkau, dengan kehadiran engkau, aku disuruh alla aftaha li ahadin qablaka, bahwa tidak dibuka pintu surga bagi seseorang sebelum engkau. Hadis itu riwayatkan oleh Ahmad dari Anas. Jadi datang Nabi ke pintu surga dari kiamat tu basrawa'ai diketuklah pintu tekah di dunia mereka. Bertanyalah pada gua, siapa kau? Siapa? Waktu Nabi Muhammad mi'rajkan, Nabi Muhammad naik langit itu, diketuk lo langit itu, ditanya lo siapa kau? Di surga Nabi Muhammad tak kata lo, alun laika dibuka pintu surga sebelum Nabi Muhammad masuk. Jadi penjagonya itu mengecek, bika umirtu, dengan engkau aku disuruh, alla aftaha li ahadin min qablika, bahwa aku belum membuka pintu surga bagi siapapun sebelum engkau. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad kau bersyukur awak kalau seandainya awak lain mengikuti Nabi Muhammad. Kalau awak lain mengikuti Nabi Muhammad, tentu insyaallah akan beserta Nabi nanti awak diserbu. Sedangkan dalam kajian Mi'raj itu sandal Nabi saja karena menempelkan Nabi langsung lo bisa berhadapan ikui lo satu anak malaikat tinggal. Artinya bah kalau lain dake awak dan Nabi, lain mencintai Nabi, lain mengikut segala yang disuruh dari Nabi, maka kita akan bersama Nabi dan tidak surga. Karena Nabi Muhammad ketika beliau menyampaikan pesan kepada umatnya, taraktu fikum amraini, aku hanya meninggalkan dua pusaka kepada umatku. Dua, ma in tamaksaktum bihima, sepanjang kamu mulai berpegang teguh kepada dua itu, lan tadillu abada, kamu tidak akan pernah sasek selama-lamanya. Jadi kalau awak camih awak kasase awak ikuti dua pedoman
atau 2 pusako dan ditinggal dan Nabi kawan. Ndak akan sasek-sasek waktu itu. Atau 2 pedoman tu, atau 2 pusako tu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Wa ikuti Al-Quran, wa ikuti sunnah Rasul. Jadi itu jalannya dakwah itu. Maka awak sebagai umat Nabi Muhammad lah diberikan kelebihan. Awak umat di akhir zaman, tetapi awak lunan pertama akan masuk ke dalam surga. Definisi awakku adalah Nabi Muhammad beserta umatnya. Apa agak tinggi istimewaannya tuan-tuan. Itu 3 di awaknya. Awak istimewa. Apakah awak akan bisa mendapatkan keistimewaan itu? Apakah awak akan termasuk rombongan orang yang pertama akan masuk ke dalam surga? Karena alurkah masuk, alurkah dibuka pintu surga itu lain. Kalau sebenarnya alur masuk Nabi Muhammad, jo umat Nabi Muhammad. Kalau bicara umat Nabi Muhammad, tu awak tanya dulu diri awak, apakah awak masuk umat Nabi Muhammad? Kalau awak le masuk umat Nabi Muhammad, nampak tu orang nama Arab Rasulullah meninggalkan tagah, lain berpedoman kepada nan 2 itu tadi. Karena tagah zaman kini, bapak-bapak, ibu-ibu, ia kasado orang meyakinkan bahwa dirinya berada dalam kebenaran. Anak lain ko dianggap sasek, dan lain ko kafir. Itu kadang-kadang di dalam kelompok umat Muslim sendiri. Di dalam umat Islam sendiri memang banyak kelompok-kelompoknya. Bahkan ada kelompok yang mengkafirkan kelompok yang berbeda adanya. Dulu kadang-kadang kok masuk awak di dalam tampek dipasuhe ke tu, dipasuhe tampek lantai tampek jejak. Dulu tu kabar. Nah oleh karena itu kini sebagai motivasi awak sebagai umat Nabi Muhammad, membuat awak semakin bersemangat, membuat awak semakin rajin. Diingat awak bahwasanya adalah umat Nabi Muhammad itu umat yang terbaik. Itu diri awak masuk ke dalamnya. Kalau umat terbaik, tentu awak adalah menjadi pengikut Nabi yang terbaik. Jadi dipanggil awak kasado cici, umat Nabi Muhammad wah, yo. Kalau yo umat Nabi Muhammad, masuklah ke dalam surga dulu. Umat Nabi Muhammad wah, lain kecil awak. Tapi kalau seandainya catatan amal ibadah awak tak ada mengikuti anak ditinggal dari Nabi Muhammad, itu tak bisa awak mengklaim umat Nabi Muhammad kan? Sebab nanti itu kan ada bisa mau total. Nak ada orang akan bisa makin jual. Saya nak kau otak kasado di situ tu nak bisa makin jual lagi. Lidah awak kalau benci mah lama jahit saya. Jadi sadonya tu yang bergerak lain itu adalah amal awak. Maka disitulah sebagai catatan dewa kalau seandainya awak umat Nabi Muhammad, tentu awak akan berada dalam rombongan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad kan mengatakan, wa man ahabba sunnati faqad ahabbani. Siapa yang mencintai sunnahku, maka berarti ia sama mencintaiku, kata Nabi. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang mencintai aku, berarti dia bersamaku nanti ke dalam surga. Kok iya awak nanda awak bersama Nabi nanti di surga? Ya awak cintai Nabi. Baca awak mencintai Nabi, awak dah serupa di Nabi rumah. Bawa ke menolongan. Kau ikut satu aja Nabi, ikuti sunnah Nabi. Dan Nabi kalau meninggal, dua dari 3 dari Nabi. Tak harap tu bandu dari 3 dari Nabi. Tak pakai tinggi dari 3 dari Nabi. Tak pinti babilam dah. Tetapi dari 3 dari Nabi itu adalah sebuah pedoman hidup, panduan hidup awak, panduan yang mengarahkan aku jalan yang betul, aku jalan yang tidak betul, ikut dan sah, ikut dan batal, kau yang halal, kau dan haram, lah ditentukan di dalam Al-Quran, lah disampaikan di dalam sunnah.
gale dawa pengarajuan. Kalau lain takatu, insya Allah awak masuk ke dalam rombongan yang rombongan itu dipimpin oleh Nabi Muhammad. Tentu bentuknya itu di awak Allah Ta'ala. Cara ekspresi awak mengikuti sunnah Nabi. Untuk tahu awak sunnah Nabi, tentu awak belajar. Awak pelajari tarawih, awak ulang-ulang kaji, awak kadang-kadang nama dan disuruh dia Nabi. Apa dan mulia, nama tidak mulia. Sebab di dalam Al-Quran itu sifatnya umum. Aturan teknis operasionalnya ada di dalam hadis Nabi, ada di dalam sunnah Nabi. Kemudian mereka dijabarkan dulu, dijelaskan dulu berdasarkan apa yang disampaikan oleh para sahabat dan kemudian imam-imam mujtahid ahli fikih. Sebab kalau orang berpikiran awak kau disuruh dia Nabi, awak supaya ingin menjadi umat Nabi Muhammad, ayo awak berpedoman kepada Al-Quran saja. Karena dulu kita kata, nyo Al-Quran cie je deh, indah hadis. Kan ada juga kelompok yang namanya ingkar sunnah. Ingkar sunnah kau nyo dak anu hadis Nabi do langsung ke Al-Quran je. Kecil Al-Quran itu dari permani iyo. Tapi kan Al-Quran itu kan tak detail. Kalau disebut gini, disuruh ada Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dirikanlah sholat, rukuklah kamu beserta orang rukuk. Itu baca model. Kau rukuk awak baca model. Kemudian kau sujud awak baca model. Tentu itu akan dijabarkan. Kalau di dalam Al-Quran sifatnya umum. Dan sampai kini ada juga memang nanti kalau dakwah itu udah ada di dalam Al-Quran doh. Dan tidak ada di dalam Al-Quran itu dijabarkan secara detail, secara terperinci itu di dalam hadis-hadis Nabi, di dalam sunnah-sunnah Nabi. Kalau tidak ada juga, ada namanya dalam penetapan hukum, ada namanya kias. Ada ijma ulama. Di kiasan contoh kini orang ada namanya mengkonsumsi narkoba. Dulu sama Nabi tidak ada narkoba. Itu kok ada dilarang dan Nabi narkoba kok doh. Tidak ada selobok dewa hadisnya melarang narkoba kok doh. Tidak ada selobok dewa ayatnya melarang narkoba kok doh. Nah narkoba ini tidak ada. Tapi kiasnya ada. Narkoba ilatnya adalah memabukkan, mabuk kemudian hilang akalnya, rusak akal fikirnya. Ilat yang tagatu sama jo hadis-hadis yang lain, sama jo ayat-ayat yang lain masuk kategori khamar atau khamar. Khamar itu adalah yang memabukkan. Yang memabukkan itu membuat rusak akal pikiran. Ndak jalannya doh, ndak sadarnya doh. Nah, kalau sifatnya sama, ilatnya sama, maka kemudian dikiaskanlah ke situ. Itu ada ulama, itu ada bapak guru untuk bisa menjelaskan aturan-aturan hukum. Nah, dikiaskanlah. Kalau hadis ini adalah tentang larangan minum khamar, melarang mabuk-mabukan, maka sesuatu yang sifatnya sama seperti narkoba lah namanya, jenisnya narkotika itu kan narkoba dan zat adiktif lainnya. Apa itu jenisnya yang merusak akal pikiran, hukumnya sama, ilatnya sama. Tuh kejadian ada hadisnya tentang narkoba dan tentang narkoba ini tidak ada. Tetapi dikiaskan itu adalah dicontohan ke situ, dianalogian ke khamar tadi. Itu contohnya. Sebab ini memang ada juga yang gerakan yang coba awak dapat guna langsung ke Al-Quran dan Sunnah ini. Baca Al-Quran, baca Sunnah, terkadang guru nawa manusia kan salah juga, manusia kau banyak fasih juga.
iyo manusia ko iyo pada pasu namanya manusia. Kalau nak do pada pasu itu nak manusia namanya itu. Itu malaikat namanya itu. Manusia ko punya akal iyo. Cilu akal manusia ko iyo ado. Tapi dia akal tu dia bisa berpikir. Kalau nak bakal itu nak manusia namanya itu. Namanya binatang namanya. Jadi manusia tu dia punya akal, dia punya nafsu. Nah malaikat akal cieknya nafsu dan dor. Itulah iyo dia tu bebadai dia. Dak do dia nafsu kan. Kemudian ada binatang dan hewan dia nak do akal dia. Nafsu dia makan dia penting dia. Makan pui. Nak tahu itu lo kong pui siapa? Tidak do, dia pakai aturan aja. Dia orang pui dia makanan. Pokok pui itu adalah pui bos atau pui orang lain, tidak tahu itu. Pui inyo atau pui bos pui orang lain, dia do pui dipupu aja ni. Kalau dulu manusia nak tahu, tidak tahu dia nak jalan dia punya orang punya aja. Dimakan aja ni. Dia punya orang ni. Tu aja dia tu lagi. Itu sama loh situ. Adik kan dia nak punya akal. Kalau ada akal kau bisa pikir. Lebih batas aku punya awak. Aku boleh, aku tak boleh. Makanya di dalam kita mengaji untuk bisa menjadi umat Nabi Muhammad itu untuk sakini tentu awak berguru, awak beraja. Kok beraja namanya dewa tentu cokini kok beraja awak ulama. Dan ulama kalau disebut al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama ko adalah pewaris Nabi. Untuk saat kini dia karena awak dah serbu Nabi, itulah beraja awak guru. Beraja awak ulama. Nah ulama ko ia memang cokini ko ulama ko memang termasuk kategori orang yang berilmu dan orang yang beramal dengan ilmu. Karena apa? Dan dikatakan ulama itu innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama itu adalah orang yang takwi karena Allah. Tidak takwi karena lain, tapi adalah takwidnya karena Allah. Mempersihan diri. Dengan ulama itulah awak bisa belajar menjelaskan tentang hukum-hukum termasuk hukum-hukum fikih. Aturan-aturan fikih itu dibaca kitab. Dari kitab kan ditulislah di ulama-ulama, dikaranglah di ulama, dirujuklah melalui hadis-hadis sanad-sanadnya sampai kepada Al-Quran. Atau ada namanya guru yang bersanad. Guru yang bersanad itu apa? Tahu lo guru kau siapa mengaji kabar? Aku siapa guru kau siapa guru siapa macam kaji. Sehingga jalan sambung kaji itu, jalan sanad ilmu dan kamu pandai seorangnya. Tadi banyak mengaji itu kau tak kini namanya. Aku juga beraja kau gogel deh. Beraja kau gogel itu bisa digunakan untuk penambah pegawai atau bagi perbandingan. Tapi kalau gogel cie dia nak jalan guru disampaikan tu malla syaikhalahu basyakhu syaitan. Orang yang tak ada guru bisa jadi syaitan. Syaitan yang bisa bisian. Syaitan tu yang menjadi pembisian. Kau ni ada kecil syaitan. Karena syaitan kau dia memang licik. Kecil dia bisa syaitan kau bawa baju kau bawa baju ulama lo baju syaitan kau bisian iko sebenarnya kasudahnya sase tak zaman kini lah bapak ibu memang hati-hati ya salah guru kadang-kadang salah kaji. Aduh murah-murah kok tentang membuat diri lah namanya. Dia mengaji je. Patang kau terjadi patangan dulu dapat nampak tayu tenda lah bang. Lihat dulu padusi apa ikan tu Mabes Polri di tembak-tembak orang kena tembak lah dibuat lah wasiat nyuci hat lah kecil bunuh diri. Aku nak nampak
dan agak gampang awak baakolah pahamnya nama itu. Membunuh-bunuh dan menembak atau segala macam tu. Kini memang hati-hati mana awak kadang-kadang ada doktrin-doktrin kaji dan terkatu sehingga bisa salah. Orang sedang bersemangat mengaji tapi arahnya lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan oleh karena itu kini tentu kembali kalau kita nama di surau, tentu awak nak punya anak awak kadang-kadang kok dia bersemangat mengaji di arahan. Memang perlu ditanya lo, kasih aja berguru salah gue beko salah lo arah pahamnya. Agak gampang wah kini zaman kini ya bapak ibu. Kecil awak ku kayu santiak pada lancak pada dicari batu di pada roman, ya pada lah sana nganti awak rasanya. Tapi lah sudahnya dia mengaji kemudian awak dah disampaikan. Karena dulu tuh dia tak disampaikan awak. Disalahnya dia awak atau buat lo nak mau kaji itu leh abang gua di kampung ada gua ada ikut bawa masyarakat nak satu itu tu pada gua bertanya kata-kata agak curiga awak aku buat lo nak mau kini boleh nak mau bawa gua di kampung do dia kelompoknya dia nak mau dia cara-cara di surau kau dong acara di surau kau kasih dia lah salah dia dan dia dapat tua. Padahal tentu yang namanya alladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Termasuk amal soleh ko di samping namanya kesolehan individu, kesalehan diri awak, ada juga namanya kesolehan sosial. Atau kesalehan sosial, yo satu lo wak masyarakat bakampung. Oh, satu lo wak ko bayu bermula, satu lo wak ko bayu orang wak satu lo bayu. Ya dulu, dan bayu tidak mau kampungnya satu bayu ada. Hanya tidak mau kelompok ayo ada. Kalau kelompok itu pada itu ya, anak tidak mau kampungnya satu. Itu contohnya yang para lulu mungkin untuk para lulu agak waspada. Kini takah zaman ko kini. Takah-takah kau pendengaran yo memang dituntut awak menggali balik makwe kok kamu ngaji awak indak cie guru needok ado pembanding kunci guru lain tu je lepas tu di doktrinnya awak tahu disuntiknya kepala awak tu lain tu je lah bantu betul jadi lah tak kabeh kepala awak ada pembanding kecil guru kau dan kecil guru koka memang harus ada analisa perbanding dewa pilih itu cie dia beko lain tu dia nama tua akhirnya menjadi tertutup kemudian utak maka lah tercuci maka dalam ada namanya peninggalan Nabi Al-Quran ada sunnah awak nak sambut ke Nabi itu para awak berguru dan guru ko siap guru ko jalan sangat kajian guru ko siapa guru siapa guru perlu dicari kadang-kadang dulu gurunya kemudian sanadnya mungkin ke wilayah lain yang kemudian wilayah itu adalah termasuk ekstrim contoh dan itulah perlu hati-hati. Jadi poinnya kaji awak pada pagi kini adalah bahwa menjadi pengikut Nabi Muhammad menjadi pengikut yang benar. Benarnya karena memang kini di akhir zaman ko yolah berbagai macam banyak kelompok banyak aliran-aliran karena memang soal aliran ko kelompok-kelompok ko lah saja dulu lah ada juga itu kelompok-kelompok ko tapi nama yang kayak wak di awak di situ namanya komandan mayoritas ahlus sunnah wal jamaah ahli sunnah, ahli di sunnah, kemudian berjamaah. Jaleh kajinya, kemudian cara fikihnya contohnya fikih Syafi'i, Imam Syafi'i. Itu dan standar yang mayoritas menjadi acuan, menjadi pedoman di awak. Sehingga kalau di Indonesia kok sebenarnya cara paham itu paham waktu lah paham pertengahan itu.
Apa pertengahan itu? Tidak paham ekstrim dong. Ekstrim itu mengkapi-kapian orangnya, murahnya mengecewa kapi. Apa beda juga sete? Aku abak lah kapi abak rumah. Aku abak lah kapi rumah. Aku lah sasek rumah. Aku lah bid'ah. Oke lah bid'ah masih anu baru, masih sifatnya perbedaan pendapat. Ikulah orang mengkafian saja. Kapi dalam pikirannya gitu. Jadi poinnya dia bahas supaya kaji dan diajarkan oleh ulama-ulama itu adalah kaji yang merujuk kepada hadis Rasul, merujuk kepada Al-Quran dan hadis, merujuk kepada Al-Quran dan hadis, kemudian hadis Nabi, kemudian diawak dapatnya melalui ulama. Dan ulama kau tadi melalui kitab-kitab. Kalau kami minum, apa kau minum bawa langsung ceri itu jawab minum. Itu dari ceri kau tadi dituang ke galeh. Dari galeh kau tadi lah awak minum. Dan galeh kau yo ketek. Tapi sumber dari nak ketek kau tadi mah dari teko dan kadang kau tadi. Jadi melalui galeh lah awak minum. Orang tua aku kalau langsung minum Jawa jo cere itu jo no. Nama dia Vario itu kan lihat langsung sekali dak bapiri yang ada. Dia makan nasi awak dari Vario tu atau kapiriang dia. Dari piriang tu lah makan awak. Itulah umpam awak mengaji. Awak kini kau nama kau mau ulang kaji awak ni. Mengingat kaji. Kalau soal kaji tentu apa ibu lah banyak kaji awak. Sejak dulu leh, tapi kini kau kan mau ulang kaji, membaca kitab dan lah ditulis dia ulama. Tak boleh lah mengecek dan dikecek Tengku Sulaiman dan Tengku Sulaiman kau juga imam besar membaca dan tertulis dan ditulis di ulama-ulama dan ulama kau baca hadis yang ditulis oleh para perawi hadis. Itulah kira-kira nak kepengen awak untuk tuang awak bahasamu Nabi nanti di surga Allah Subhanahu Wa Taala termasuk ke dalam rombongan orang yang pertama. Karena dalam paham ahlu sunnah wal jamaah kalau awak berdosa dibakar dosa awak di neraka dulu. Kalau lah habis dosa awak baru awak bisa masuk surga. Itu dalam paham ahlu sunnah wal jamaah. Kalau awak tidak berdosa berarti langsung awak masuk surga. Tuan, awak tidak berdosa, kau yang berdosa awak, dosa awak diampuni oleh Allah Taala, bersama-sama awak di surga Allah. Lihat mau kita dong. Amin. Itulah kira-kira pengen diri awak dengan kaji pengen diri untuk awak tahu diri dan awak sadar diri dan letakkan dewa diri awak. Kalau letakkan dewa diri awak maka akan selalu takana dewa Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'tabiru ya ulil absar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.